Baik, nama saya Sulaiman Aiblay. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang target organ, di mana materi yang saya akan bahas yaitu membran sel, efek toksik, organ sasaran, mekanisme kerja, toksikologi ginjal, hati, kulit, sistem pernapasan, sistem saraf, toksikologi mata, dan toksikologi sistem reproduksi. Yang pertama, kita lihat tentang membran sel. Nah, membran sel di sini pintu masuk atau port di entry toksikan ke dalam tubuh pekerja adalah terutama melalui saluran pernapasan dan kontak kulit, dan juga melalui saluran pencernaan, walaupun jarang sekali terjadi, atau melalui suntikan pada pekerjaan tertentu seperti pekerjaan di bidang kesehatan. Yang berikut kita lihat tentang efek toksik. Nah, efek toksik di sini yang akan kita bahas yaitu ada 6 poin, yaitu yang pertama kita lihat tentang efek lokal atau sistemik. Nah, efek ini yaitu efek yang akan ditimbulkan hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan. Efek yang hanya ditimbulkan dengan kontak dengan toksikan. Nah, efek ini ditimbulkan pada organ sasaran yang letaknya jauh dari tempat kontak karena toksikan terbawa oleh darah, bisa pada satu atau beberapa organ sasaran. Yang kedua yaitu efek berpulih atau nirpulih. Nah, efek berpulih di sini yaitu efek kesehatan yang dapat hilang dengan sendirinya, dan setelah itu tidak ada lagi kontak antara tubuh dan toksikan setelah semua toksikan diekskresi keluar tubuh. Yang ketiga, efek segera atau efek tertunda. Nah, efek segera di sini yaitu gangguan kesehatan yang langsung timbul segera setelah tubuh mengalami kontak dengan toksikan. Sedangkan efek tertunda di sini yaitu efek yang tidak langsung timbul secara kontak dengan toksikan, melainkan efek ini memerlukan waktu yang beberapa waktu untuk akhirnya dapat menimbulkan efek. Yang keempat yaitu efek perubahan morfologis atau perubahan fungsional. Nah, efek ini memiliki bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat pajakan toksikan. Seperti contohnya itu kelainan kulit berupa ulkus atau bobrok akibat terpajan asam sulfat. Yang kelima itu efek alergi atau efek idiosinkrasi. Nah, efek alergi di sini yaitu efek yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Sedangkan efek idiosinkrasi yaitu efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif. Yang keenam yaitu respon bertingkat atau respon kuantal. Nah, respon ini yaitu jenis efek yang ditimbulkan semakin meningkat seiring dengan dosis pajakan yang semakin meningkat. Nah, sedangkan respon kuantal yaitu efek yang kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Yang berikut kita lihat tentang organ sasaran. Nah, organ sasaran di sini merupakan bagian tubuh tempat terjadinya yang dituju oleh suatu toksikan untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Nah, tiap-tiap toksikan memiliki organ sasaran atau organ targetnya yang berbeda-beda. Nah, dari organ sasaran ini kita lihat yang pertama yaitu kepekaan organ. Setiap organ dalam tubuh manusia memiliki kepekaannya yang berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu neuron dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida. Yang kedua yaitu penyerapan. Nah, penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Sebagai salah satunya yaitu pada organ saluran pernapasan dan kulit. Nah, penyerapan
melalui saluran pernapasan dan kulit, umumnya terjadi pada kontak dengan toksikan di industri. Yang ketiga yaitu ambilan selektif atau afinitas. Nah, afinitas ini dari setiap organ sasarannya juga berbeda-beda. Nah, contohnya itu epitel alveolus tipe 1 dan tipe 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis prakuat. Yang keempat di sini yaitu biotransformasi atau bioaktivasi. Nah, proses biotransformasi atau bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terlaksanakan di hati. Yang kelima yaitu mekanisme pemulihan. Nah, mekanisme pemulihan ini juga berbeda-beda pada setiap organ targetnya. Contohnya yaitu MNU atau methylnitrosourea yang ada di otak, ginjal, dan hati. Yang berikut kita lihat tentang mekanisme sasaran. Nah, mekanisme kerja dari membran sel atau di organel subseluler seperti nukleus, mitokondria, lisosom, dan retikulum endoplasma untuk melawan toksikan yang masuk ke dalam tubuh diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia molekul sasarannya. Nah, klasifikasinya yaitu berupa protein, koenzim, lipid, asam nukleot, dan lain-lain berupa mekanisme hipersensitivitas korosif, sumbatan, dan reseptor. Yang berikut kita lihat tentang pertama tentang protein. Nah, molekul protein di dalam tubuh terdiri atas protein struktural, protein enzim, dan protein karier. Nah, protein struktural di sini bekerja untuk toksikan seperti silika dan heksana. Sedangkan protein enzim bekerja pada toksikan logam seperti timbal, merkuri, dan DFP atau deferripron. Akan tetapi protein karier bertanggung jawab atas toksikan seperti karboksihemoglobin. Yang kedua yaitu koenzim. Nah, koenzim di sini bekerja dengan dua cara yaitu sintesis dan pengikatan. Yang ketiga lipid. Nah, lipid di sini memiliki mekanisme kerja dengan peroksidasi. Mekanisme lain dari lipid di sini yaitu membran sel dirusak oleh toksikan seperti halotan, merkuri, kadmium, pelarut, deterjen, dan timbal. Yang keempat yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat mekanisme kerjanya yaitu dengan ikatan kovalen DNA atau RNA untuk toksikan alkilasi. Selain itu juga dengan antimetabolit untuk toksikan seperti pterin dan metotreksat. Yang kelima yaitu lain-lain yang berupa mekanisme hipersensitivitas korosif, sumbatan, dan reseptor. Nah, mekanisme ini bergantung pada sifat kimia, kategori, mekanisme kerja, serta reseptor dalam toksikologi. Nah, yang berikut kita lihat tentang toksikologi ginjal. Yang pertama, anatomi dan fisiologi ginjal. Nah, ginjal di sini memiliki sepasang pada setiap manusia. Nah, dan ginjal ini terletak pada bagian retroperitoneal. Ukurannya yaitu sebesar 11 kali 6,2,5 cm dan memiliki berat yaitu 150 kali 2 gram atau dalam persennya yaitu 0,5 dari berat badan. Yang berikut kita lihat fungsi ginjal. Nah, ginjal di sini memiliki fungsi yang sangat esensial untuk mempertahankan kehidupan dengan cara eliminasi metabolit melalui urin, khususnya eliminasi nitrogen dari metabolisme protein dan mengatur homeostatis, yaitu dengan menjaga keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, serta keseimbangan volume cairan ekstrasel.
Sementara itu juga ginjal memiliki fungsi lain yang sangat penting, yaitu membentuk sel darah merah, mengatur tekanan darah dengan fungsi absorpsi dan ekskresi cairan dalam tubulus, serta mengatur metabolisme kalsium. Yang berikut yaitu patofisiologi kelainan ginjal. Nefrotoksikan umumnya menyerang nefron yang terletak dalam bagian korteks, karena korteks di sini yaitu bagian terbesar dari ginjal yang menerima sekitar 85% aliran darah yang melalui ginjal. Nah, kelainan pada nefron dapat berupa degenerasi, nekrosis, atau cedera. Nah, kelainan ini biasanya disebut dengan nefrosis atau nefropati. Yang berikut, toksikologi ginjal di pekerjaan. Toksiko ginjal dalam pekerjaan itu ada beberapa contoh toksikannya, yaitu yang pertama ada logam, misalnya arsen, kadium, emas, timbal, dan merkuri. Ada pelarut hidrokarbon berhalogen, ada pelarut glikol, toksikan di pabrik plastik dan resin, herbisida, ada mikotoksin, ada pewarna di sini misalnya anilin, dan ada xenobiotika. Yang berikut yaitu efek kesehatan yang ditimbulkan oleh nefrotoksikan. Dan efek kesehatan yang ditimbulkannya yaitu dapat berupa merusak tubulus, mengubah hemodinamika intrarenal yang menimbulkan vasokonstriksi, dan mengubah glomerulus yang berakibat terjadi penurunan GFR. Yang berikut deteksi dan evaluasi. Cara deteksi dan evaluasi dampak gangguan kesehatan ginjal yang merugikan akibat pajanan nefrotoksikan dapat dilakukan secara in vitro melalui pemeriksaan urin hingga biopsi. Yang berikut kita lihat tentang toksikologi hati. Nah, anatomi dan morfologi dari toksikologi hati yang pertama. Nah, hati di sini merupakan organ terbesar yang ada pada tubuh manusia. Nah, di dalam hati ini terjadi metabolisme yang sangat-sangat kompleks. Nah, proses metabolisme yang terjadi di hati dapat berupa detoksifikasi dan bioaktivasi. Hati juga merupakan organ yang rentan karena hati ini sangat unik di dalam sistem sirkulasi darah, yaitu hati menerima porsi besar darah dari venous return dan menyaring darah dari tubuh bagian bawah ginjal, limpa, dan sistem pencernaan. Hati juga merupakan organ penerima nutrisi yang pertama. Hati juga sebagai organ utama proses biotransformasi toksikan. Yang berikut peran hati dalam metabolisme toksikan. Dalam metabolisme toksikan, hati memang berperan sangat penting. Nah, di sini hati merupakan organ tempat di mana sebagian besar metabolisme toksikan berlangsung. Nah, proses metabolisme ini biasanya juga disebut dengan biotransformasi, yang memiliki tujuan untuk mengubah toksikan menjadi kurang toksik atau tidak toksik agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang berikut jenis kerusakan. Nah, di sini jenis kerusakannya itu berupa pelemahan hati, ada kolestasis, ada juga nekrosis. Selanjutnya hepatitis hemikal atau inflamasi hepatitis. Nah, hepatitis di sini merupakan kondisi peradangan hati. Nah, hepatitis A, B, C, dan seterusnya adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, sedangkan hepatitis hemikal disebabkan oleh toksikan. Yang berikut ada sirosis. Nah, sirosis hati di sini yaitu kerusakan difus yang terjadi pada
hepatosit. Nah, pada sirosis ini juga terjadi regenerasi noduler dan fibrosis. Saat kondisi sirosis ini, fungsi hati mengalami penurunan sehingga terjadi kuning dan hipertensi portal dengan segala akibatnya, yaitu berupa asites dan varises esofagus yang mudah pecah, menimbulkan pendarahan dan menghasilkan amonia sampai dengan status koma. Yang berikut kanker hati. Kanker hati di sini merupakan tumor ganas pada hati. Nah, pada kanker hati ini terjadi peristiwa pembesaran hati serta pembesaran nodul multiple. Nah, toksikan hati penyebab kanker hati di sini yaitu vinilklorida, aflatoksin B1, dialkyl nitrosamin, PCB, safron dan uretan. Yang berikut evaluasi kerusakan sel hati. Nah, kerusakan sel hati ini dapat dievaluasi berupa pemeriksaan fungsi hati, antara lain yaitu BSP, protombin, serum albumin, dan biliburin. Sedangkan pemeriksaan enzim di serum antara lain SGOT dan SGPT. Yang berikut pengujian hepatotoksikan. Nah, pengujian ini pada umumnya dilakukan pada hewan cobaan tikus atau mencit. Nah, awalnya mencit atau tikus ini sangat murah dan mudah didapat dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak, sehingga pengujian ini dilakukan pada tikus atau mencit. Yang berikut yaitu toksikologi kulit. Nah, peran kulit sebagai pemisah lingkungan eksternal dan internal. Ini berperan sebagai pemisah antara lingkungan eksternal dan internal. Ini selain juga merupakan salah satu pintu masuk toksikan. Nah, toksikan masuk melalui kulit dengan cara kontak. Nah, kontak di sini yaitu antara kulit dan toksikan terlebih simpel. Namun di balik itu dapat muncul akibat yang sangat kompleks atau gangguan sistemik. Nah, kulit manusia ini dapat dibilang sangat cukup bervariasi, mulai dari kulit kepala hingga kulit pada telapak kaki. Nah, perbedaan tersebut dapat menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada setiap kulit yang berbeda lokasi apabila terjadi kontak dengan toksikan. Yang berikut anatomi dan komplikasi kulit. Di sini ada epidermis, dermis, dan subkutan. Nah, epidermis di sini juga disebut dengan lapisan kutikula, sedangkan dermis di sini disebut juga sebagai lapisan korium. Nah, lapisan korium ini merupakan lapisan kedua dari kulit yang banyak mengandung pembuluh darah, limfe, dan ujung saraf. Sedangkan subkutan di sini yaitu lanjutan dari dermis yang terdiri atas kumpulan sel-sel lemak. Nah, sel-sel lemak ini berfungsi sebagai peredam terhadap trauma mekanis serta sebagai isolator panas dan penimbunan kalori. Yang berikut dermatosis akibat dermatoksikan. Nah, di sini yang pertama itu dermatitis kontak iritan. Nah, dermatitis ini terjadi karena dapat bersifat akut, kumulatif, atau krosi. Nah, dapat bersifat akut biasanya terjadi akibat pejanan tunggal dari berpulih, sedangkan kumulatif terjadi akibat pejanan berulang atau berpulih, dan korosi terjadi akibat luka bakar pada kulit dan bersifat nirpulih. Yang kedua, dermatitis kontak alergik. Nah, dermatitis ini timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4 yang spesifik. Nah, reaksi ini timbul walaupun hanya dengan pejanan toksikan dosis kecil. Yang berikut, dermatis fotosensitasi atau fotoalergi. Nah, hal ini juga timbul terjadi reaksi imun tipe 4.
Yang berikut ada gangguan pigmen. Gangguan pigmen ini yang terjadi dapat berupa hipopigmentasi atau kekurangan pigmen, atau hiperpigmentasi atau kelebihan pigmen. Ada juga ulcerasi. Nah, ulcerasi pada kulit ini dapat disebabkan oleh toksikan berupa semen, logam krom, atau asam. Yang berikut ada kanker hati. Nah, setelah diketahui bahwa kultar sinar ultraviolet dari matahari dan petrokimia dapat menyebabkan kanker kulit baik pada hewan coba maupun pada manusia. Yang berikut ada klorakne. Nah, klorakne di sini juga dikenal sebagai jerawat batu. Jerawat ini timbul akibat folikel tersumbat yang kemudian berakibat pada terjadinya keratinisasi duktus kelenjar lemak. Selanjutnya yaitu toksikologi sistem pernapasan. Yang pertama yaitu kita lihat tentang anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan di sini merupakan pompa udara dengan fungsi utama untuk menyuplai oksigen ke seluruh sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida keluar tubuh. Yang berikut fungsi sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan di sini memiliki fungsi sebagai pertukaran gas oksigen, pertahanan terhadap toksikan, proses biotransformasi menggunakan enzim sitokrom, ekskresi toksikan melalui mekanisme ekspirasi, dan pengaturan kadar angiotensin, amin biogenik, dan prostaglandin. Yang berikut pertahanan paru-paru. Mekanisme pertahanan paru-paru ini meliputi menghindari toksikan terinhalasi, deaktivasi toksikan, membersihkan toksikan, dan mengambil toksikan dengan cara fagositosis dan jaringan ikat. Yang berikut bentuk fisik toksikan, yaitu ada gas, uap, dan aerosol. Selanjutnya ukuran partikel. Ukuran partikel di sini dapat dikelompokkan menjadi 3 karakteristik, yaitu yang pertama inhalable particulate mass, yang kedua thoracal particulate mass, dan yang ketiga respirable particulate mass. Yang berikut klasifikasi toksikan paru-paru. Nah, toksikan paru-paru ini dapat diklasifikasikan menjadi asfiksia, iritasi, infeksi, imunoglokik, struktural, dan neoplasia. Yang berikut kelainan paru-paru akibat toksikan paru-paru. Nah, kelainan ini dapat berupa iritasi paru-paru, asma, pneumonia hipersensitif, emfisema, alergi alveolitis, pneumokoniosis, dan kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu toksikologi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf di sini terdiri atas sel saraf neuron, sel ganglia, dan sinapsis. Nah, neuron dan akson di sini, neuron yaitu sel saraf yang berfungsi memunculkan, menerima, dan memproses informasi serta berkomunikasi secara cepat, sedangkan akson di sini yaitu urat saraf yang menghubungkan neuron dengan neuron dan reseptor lainnya. Sedangkan sel-sel glia di sini merupakan saraf tanpa daya hantar, dan sinapsis merupakan neurotransmitter yang ada di ujung saraf. Nah, pelepasan neurotransmitter ini dirangsang oleh potensial aksi.
Selanjutnya kita lihat tentang toksikan sistem saraf. Di sini yang pertama ada 4, yaitu toksikan penghambat impuls saraf, toksikan penyebab anoksia, toksikan perusak sistem saraf, dan toksikan karsinogenik. Yang pertama kita lihat tentang toksikan penghambat impuls saraf. Di sini ada blocking agent, depolarizing agent, dan stimulan. Sedangkan toksikan penyebab anoksia di sini ada anoksia asfiksial, anoksia iskemia, dan anoksia sitotoksik. Dan toksikan perusak sistem saraf di sini ada perusak neuron, perusak sarung mielin, perusak saraf motor perifer, dan toksikon karsinogenik. Toksikon karsinogenik dapat menimbulkan astrocytoma, oligodendroglioma, ependymoma, medulloblastoma, meningomas, dan schwannoma. Toksikan penyebab kanker otak seperti nitrasurea, diethylhidrasin, dan etilen oksida. Selanjutnya yaitu toksikan mata. Mata di sini merupakan salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang memiliki fungsi umum sebagai indera penglihatan. Toksikan mata di sini dapat dibagi berdasarkan bagian organ sasaran. Yaitu yang pertama kita lihat tentang kornea. Nah, kornea di sini terdiri atas struktur yang sangat lembut yang dipengaruhi oleh efek toksikan zat kimia. Toksikan kornea golongan asam dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang bervariasi pada kornea, mulai dari kerusakan kecil, kerusakan yang masih dapat disembuhkan, keburaman kornea, hingga perforasi. Yang berikut iris, cairan bola mata, dan badan siliaris. Nah, iris ini terletak di dekat kornea. Pada iris terdapat 2 jenis saraf, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatif. Nah, pupil pada mata memiliki fungsi yang melebar dan berkerut. Pada saat melebar, pupil rentan terhadap toksikan jenis simpatomimetik atau parasimpatolitik. Nah, cairan bola mata diekskresikan oleh epitel badan siliaris ke dalam kamar posterior. Yang ketiga yaitu lensa mata. Nah, efek kerusakan yang terjadi pada lensa mata yaitu berupa katarak. Nah, katarak ini dapat disebabkan oleh pajanan toksikan, misalnya 2,4 dinitrophenol, kortikosteroid, busulfan, dan triparonol, dan talium. Yang keempat yaitu retina. Retina di sini memiliki pola pigmen dan terkait dengan fungsi ketajaman mata, adaptasi pada keadaan gelap yang dapat dipengaruhi oleh toksikan jenis klorokuin, hidroksiklorokuin, dan tioridasin. Yang kelima yaitu saraf optik. Nah, toksikan saraf optik di sini mencakup banyak jenis dan efeknya. Toksikan golongan metanol, CS2, disulfiram, thiambutol, dan talium dapat mengganggu visual. Khususnya untuk metilmerkuri dapat menimbulkan efek berupa penyempitan lapangan pandang dengan efek toksik pada konteks visual, bukan pada konteks saraf. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu toksikologi sistem reproduksi. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi.
Nah, sistem reproduksi di sini memiliki banyak fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu fungsi yang pertama yaitu interaksi dan koordinasi poros sistem, baik sistem neurodokrin, organ seksual, kelenjar aksesori maupun sistem saraf pusat. Dan juga sistem reproduksi wanita berfungsi untuk oogenesis, dan juga maturasi atau pematangan folikel, ovulasi, luteinisasi, dan korpus luteum. Fungsi yang berikut yaitu sistem reproduksi laki-laki juga berfungsi untuk spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, ereksi, dan ejakulasi. Dan fungsi yang berikut ada konsepsi, kehamilan, perkembangan janin, dan laktasi. Yang kedua yaitu ada kelainan reproduksi. Nah, kelainan pada sistem reproduksi ini baik pada laki-laki maupun perempuan sangat beragam. Nah, contoh kelainan pada sistem reproduksi yaitu seperti gangguan menstruasi, infertilitas, cacat kromosom, abortus, kematian fetus atau janin, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu asosiasi gangguan fungsi reproduksi pada perkembangan janin. Nah, gangguan seperti ini banyak disebabkan oleh gaya hidup seperti minuman alkohol, rokok, dan juga narkoba. Dan juga radiasi ion-ion atau non-ion. Ion-ion atau non-ion. Lingkungan panas atau dingin, lingkungan hiperbarik atau hipobarik, bising, getaran, infeksi, stres, obat atau farmasi. Selain semuanya itu masih ada satu faktor yang berperan sangat signifikan terutama bagi para pekerja yaitu pajanan terhadap bahan kimia di tempat kerja. Yang berikut ada infertilitas. Infertilitas dialami oleh pasangan usia subur. Nah, infertilitas ini dapat bersifat sementara namun ada juga yang bersifat permanen. Yang berikut ada malformasi. Malformasi ini terjadi di populasi dengan presentasi sebesar 2-3%. Sejumlah 50% malformasi tampak segera setelah lahir. Nah, penyebabnya pada manusia beragam seperti yang berikut yaitu efek toksikan pada organ reproduksi. Nah, efek gangguan reproduksi yang dapat ditimbulkan pada para pekerja wanita yaitu seperti gangguan menstruasi, aborsi atau infertil, pertumbuhan janin terhambat atau berat badan lahir rendah, bayi lahir prematur, teratogeni, kematian ibu, keganasan yang disebabkan oleh DES atau virus hepatitis B. Sedangkan efek gangguan pada pekerja laki-laki yaitu bersifat libido atau impoten, tertis atau infertil, dan juga spermatoksisitas. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.